Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya, dan selalu diberikan kenikmatan yang tak terkira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, manusia terpilih yang selalu kita cintai, dan semoga kita selalu diberikan syafaat-syafaatnya. Keris Empu Gandring. Salah seorang warga Sleman, Yogyakarta mengaku memiliki sebilah keris yang dibuat oleh Empu Gandring dari zaman Singosari. Keris Empu Gandring yang terkenal dalam kisah Ken Arok dan Ken Dedes, bahkan legenda hingga senusantara. Saking terkenalnya, banyak orang tahu dan hafal kisah keris Empu Gandring dan Ken Arok, Ken Dedes tersebut. Namun, belum pernah ada kajian mengenai bentuk dan racikan atau karakteristik keris Empu Gandring itu. Kisah dalam berbagai serat prasasti dan legenda hanya meriwayatkan latar belakang pembuatan keris Empu Gandring tersebut. Bahkan, banyak ahli keris menyatakan tidak ada satupun literatur yang menjelaskan tentang karakteristik keris Empu Gandring tersebut. Karena itu para ahli keris menganggap keris Empu Gandring itu hanya mitos. Nah, entah benar atau enggak ya. Sementara masyarakat luas meyakini ada dua versi keris Empu Gandring, yaitu dengan look itu dan ada yang berpendapat lurus. Keris Empu Gandring ini dibuat atas pesanan Ken Arok. Permintaannya harus jadi dalam satu malam. Ya, pekerjaan yang berat sangat mustahil bisa dirampungkan oleh seorang empu atau pandai besi begitu ya. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan segenap kekuatan gaibnya dan kemampuan yang dimilikinya. Keris Empu Gandring tak bisa dipisahkan dari kisah Ken Arok. Pusaka termasyhur dalam sejarah berdirinya kerajaan Singosari ini juga terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singosari, termasuk Ken Arok sendiri yang merupakan pendiri Singosari dan juga pengguna dari keris Empu Gandring itu. Kita masuk ke asal-usul keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan keris yang dipesan oleh Ken Arok yang pada awal abad ke-13 menjadi prajurit dari Akuwu Tumapel yang sekarang Singasari, di mana keris ini dipesan oleh Ken Arok untuk menghabisi majikannya sendiri, yaitu Tunggul Ametung, yang saat itu menjadi Akuwu. Akuwu itu kalau zaman sekarang mungkin camat gitu ya, tapi masih kecil dari kerajaan, dari Akuwu Tumapel. Hal itu dikarenakan karena Ken Arok jatuh cinta dengan istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian memesan keris kepada seorang pandai besi yang terkenal saat itu bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun selang beberapa bulan, Ken Arok yang sudah tidak sabar, ia pun nekat merebut keris yang belum sempurna dan menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga Empu Gandring meninggal dunia. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk kalau keris itu nantinya akan membunuh 7 orang penguasa, termasuk Ken Arok dan keturunannya. Untuk mewujudkan pesanan Ken Arok, yaitu keris tadi, konon Empu Gandring melakukan tirakat, poso, puasa, dan ritual khusus sebelum memilih bahan untuk membuat keris tersebut. Agar keris tersebut bertuah, Empu Gandring memilih batu meteor sebagai bahan untuk kerisnya, sehingga memiliki aura yang tinggi.
Setelah keris terbentuk, Empu Gandring mencelupkan keris yang panas tersebut ke dalam bisa ular, disepuh, kalau Jawa saya disepuh. Selanjutnya setelah menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan yang supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka pada zamannya pada masa saat itu, Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Ken Arok datang mengambil keris yang menurutnya sudah ambil, namun Empu Gandring belum menyelesaikannya. Versi ini belum menyelesaikan sarungnya, yaitu rongkoi belum ada. Ken Arok menguji keris tersebut. Keris itu juga ditusukkan pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji. Sarung keris belum selesai dibuat. Ken Arok juga ingin menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris yang justru disimpan di dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Empu Gandring yang dalam saat itu sudah sekarat mengeluarkan kutukan yang mengatakan keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat perselisihan dan pembunuhan. Pembunuhannya kaleng-kaleng, pembunuhan elit kelas kerajaan Singasari saat itu. Tunggul Ametung terbunuh. Tunggul Ametung merupakan kepala daerah Tumapel yang jadi cikal bakal Singasari. Saat itu adalah bawahan dari kerajaan Kediri yang diperintah oleh Kertajaya dengan gelar Dandang Gendis atau raja terakhir kerajaan ini. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan yang dulunya adalah kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, Ken Dedes. Ken Arok sendiri pada saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada temannya yang bernama Kebu Ijo, yang juga saat itu tertarik dengan keris, dan Kebu Ijo selalu membawa keris itu kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Jadi kerisnya dipamer-pamer. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah siasat agar nanti yang dituduh membunuh Tunggul Ametung adalah si Kebu Ijo. Modus siasat Ken Arok berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk pejabat kepercayaan Tunggul Ametung percaya bahwa Kebu Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung tersebut. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebu Ijo yang konon dengan keris Empu Gandring itu juga. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung, dan memperluas pengaruh Tumapel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaannya sendiri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Arok kemudian mengetahui semua kejadian itu dari ibunya Ken Dedes dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan dengan menyuruh pendekar sakti napuk nyilih tangan yang bernama Ki Pengalasan. Pada saat dirinya di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring
yang dikenal sebagai keris Empu Gandring tersebut. Melihat ceceran darah keris pada keris tersebut, ia merasa ketakutan. Terlebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya, serta-merta membanting ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Jadi ajaibnya keris itu ada di tangan Anusapati. Anusapati kemudian menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutornya Ki Pengalasan terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu juga. Terbunuhnya Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak lama karena Tohjaya, putra dari Ken Arok dan Ken Umang, akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu dan Tohjaya pun menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam di kerajaan yang sangat digemari pada saat itu oleh Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya meminjam keris itu dan mengambil keris Empu Gandring itu dan langsung menusukkan kepada Tohjaya. Tohjaya membunuh berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok ayahnya. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sendiri sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintahkan. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan di kalangan elit istana yang merupakan keluarga dan saudara-saudaranya sendiri. Di antaranya adalah Mahesa Cempaka dan Dyah Lembutau. Ketidakpuasan dan intrik istana itu akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama. Dan pada saat pemerintahan Ranggawuni ini adalah masa-masa damai kerajaan Singosari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris Empu Gandring itu hilang, tidak diketahui rimbanya. 7 keturunan Ken Arok dan beberapa sumber menyebutkan keris Empu Gandring ini sebenarnya tidak hilang, dalam arti hilang musnah dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 keturunan dari Ken Arok. Dalam sejarah ataupun legenda, ternyata ada 7 orang terbunuh walaupun bukan dari keturunan Ken Arok semua oleh keris itu, yaitu Empu Gandring, si pembuat keris, Kebo Ijo rekan Ken Arok, Tunggul Ametung penguasa Tumapel saat itu, kemudian Ken Arok sendiri, si kerajaan Raja Singosari, Ki Pengalasan pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok, Anusapati sendiri anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok, dan Tohjaya putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang. 7. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa untuk memusnahkan keris itu, dan konon katanya dibuang ke kawah Gunung Gelut. Anusapati sepeninggal Ken Arok dinobatkan sebagai Raja Singosari. Namun dia selalu waspada. Bilik tempat tidurnya dikelilingi oleh selokan. Halamannya dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Mengutip dari krisaji.com, Panji Tohjaya, anak Ken Arok dan Ken Umang, mengetahui bahwa
Ki Pangalasan hanyalah suruhan dari Anusapati untuk membunuh ayahnya, Ken Arok. Dia bersiasat dengan cara mengajak Anusapati menyabung ayam yang tadi saya katakan sangat terkenal saat itu, dan kemudian meminjam keris Empu Gandring dari Anusapati dan menukarnya dengan keris lain. Ini versi lain ya. Anusapati kemudian asik menikmati sabung ayam. Toh Jaya tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menancapkan keris Empu Gandring ke dada Anusapati. Ya, ketika Anusapati tewas pada tahun 1249. Ini versi berbeda yang ditulis di Negara Kertagama yang menyebut Anusapati itu matinya wajar. Toh Jaya kemudian naik tahta. Toh Jaya kendati bukan mati karena keris Empu Gandring. Kematian Toh Jaya pun patut dicatat sebagai rangkaian dari kisah ini. Toh Jaya berkuasa dengan selimut ketakutan, kecurigaan, terutama ditujukan kepada Ranggawuni yang juga anak Anusapati. Ranggawuni mengundang dendam atas kematian ayahnya, bersekutu dengan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wungo Teleng, yang tak terima tahta kerajaan Kediri diambil oleh Toh Jaya. Ranggawuni melakukan pemberontakan, mereka menyerang istana. Toh Jaya kemudian melarikan diri. Namun karena luka-luka dalam pertempuran dan dalam pelarian itu, Toh Jaya meninggal dunia. Ranggawuni menaiki tahta kerajaan Singosari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Mahisa Cempaka turut pula memerintah dengan gelar Narasima Hamurti. Mereka mengadakan pemerintahan bersama dengan menyatukan kerajaan Singosari dan kerajaan Kediri. Negara Kertagama mengibaratkan Wisnu dan Indra. Kutukan keris Empu Gandring pun lenyap. Suksesi berdarah antara Ken Arok dan Tunggul Ametung pun berakhir. Di manakah keris Empu Gandring? Ken Arok pun dikisahkan tewas pada Kamis Pon Minggulan tahun Saka 1170 atau 1247 Hijriah. Hijriah 1247 Masehi, sebagaimana dikisahkan Serat Pararaton atau 1227 di Kakawin Nagara Kertagama. Usai tewasnya Ken Arok, Anusapati akhirnya naik tahta sebagai raja di Tumapel. Dia bergelar Batara Anusapati. Setelah sekian banyak orang yang tewas akibat keris itu, tak diketahui lagi keberadaan keris maut tersebut. Oke, sampai di sini dulu tentang keris Empu Gandring. Semoga bermanfaat. Ceritanya koyo bulan baleni ini. Soalnya saya ambilnya dari beberapa sumber dan saya sendiri juga bukan orang sejarah. Jadi saya ambilkan dari sumber-sumber yang bisa saya baca. Semoga nanti kalau ada yang nggak jelas atau mungkin lebih tahu dari ceritanya ini, monggo tulis di komentar. Kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum.